Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, kita akan menyelami salah satu misteri paling menyeramkan dari pegunungan di Indonesia. Sebuah kisah urban legend yang membuat bulu kuduk merinding, tentang para pendaki yang hilang dan tidak pernah ditemukan lagi. Cerita-cerita ini sudah turun-temurun dan menjadi pengingat bahwa alam, selain indah, juga menyimpan sisi misterius yang tak terduga. Indonesia, dengan deretan gunung berapinya yang megah, memang surga bagi para pendaki. Dari Sabang sampai Merauke, puncaknya seolah memanggil untuk ditaklukkan. Tapi di balik keindahan itu, tersimpan banyak sekali kisah mistis. Hampir setiap gunung punya ceritanya sendiri, tentang penunggu gaib, pasar setan, atau pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar. Hari ini, kita akan fokus pada salah satu gunung yang paling terkenal dengan kisah-kisah keangkerannya. Sebuah gunung yang namanya sering disebat-sebut dalam lingkaran para pendaki. Bukan hanya karena keindahannya, tapi juga karena misteri hilangnya beberapa orang di sana. Kita sebut saja gunung ini, Gunung Arga. Nama ini sengaja kami samarkan untuk menghormati semua pihak yang terlibat. Kisah yang paling terkenal dari Gunung Arga adalah cerita tentang seorang pendaki bernama Aldi. Ini juga bukan nama sebenarnya. Aldi adalah seorang mahasiswa pecinta alam yang sangat berpengalaman. Dia sudah menaklukkan banyak puncak tinggi di Jawa. Fisiknya kuat, pengetahuannya tentang navigasi dan survival sangat baik. Singkatnya, dia bukan pendaki pemula yang nekat. Pada pertengahan tahun 90-an, Aldi dan 5 temannya berencana untuk mendaki Gunung Arga melalui jalur yang jarang dilewati. Mereka ingin mencari tantangan baru. Sejak awal, beberapa warga di desa kaki gunung sudah mengingatkan mereka. Katanya, jalur itu angker dan sudah lama tidak ada yang lewat sana. Warga menyarankan mereka untuk lewat jalur pendakian yang resmi saja. Tapi, Aldi dan teman-temannya, dengan semangat muda dan rasa percaya diri yang tinggi, merasa itu hanyalah tahayul. Mereka tetap pada rencana awal. Awal pendakian berjalan lancar. Mereka menikmati pemandangan hutan yang masih sangat perawan. Suasana sangat sunyi. Hanya suara serangga dan kicau burung yang menemani langkah mereka. Memasuki hari kedua, keanehan mulai terjadi. Salah satu teman Aldi, sebut saja Budi, tiba-tiba merasa seperti ada yang terus memperhatikannya dari balik pepohonan. Dia mencoba mengabaikannya. Berpikir itu hanya perasaannya saja. Malamnya saat mereka berkemah, mereka mendengar suara gamelan sayup-sayup. Sangat aneh, karena mereka berada di tengah hutan belantara, jauh dari pemukiman. Aldi, sebagai pemimpin tim, mencoba menenangkan teman-temannya. Dia bilang, mungkin itu hanya suara angin atau halusinasi karena kelelahan. Tapi dalam hatinya, dia juga merasakan ada yang tidak beres. Suasana terasa berat dan menekan. Puncak keanehan terjadi pada hari ketiga. Mereka sampai di sebuah area yang lapang dan berkabut tebal. Anehnya, kabut itu seolah tidak mau hilang. Padahal matahari sudah cukup tinggi. Di tengah area itu, mereka melihat sebuah pohon besar yang sangat tua. Entah kenapa, pohon itu seolah menarik perhatian mereka. Aldi yang berjalan paling depan, berhenti sejenak di dekat pohon itu untuk mengikat tali sepatunya. Teman-temannya yang lain terus berjalan pelan menembus kabut. Hanya beberapa detik Aldi menunduk. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, kelima temannya sudah tidak terlihat. Kabut begitu tebal. Jarak pandang hanya beberapa meter. Aldi berteriak memanggil nama temon-temonnya satu persatu. Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang kembali. Dia mulai panik. Dia meniup peluit sekaris-karisnya, berharap ada balasan. Tetap hening. Dia mencoba mengikuti jejak sepatu mereka. Tapi jejak itu seolah lenyap di telan kabut. Selama berjam-jam Aldi mencari temon-temonnya, berputar-putar di area yang sama. Dia merasa seperti terjebak dalam labirin tak terlihat. Hari mulai gelap, dan Aldi terpaksa mendirikan tenda sendirian. Dengan perasaan takut yang luar biasa. Sepanjang malam, dia mendengar suara-suara aneh. Suara tangisan perempuan, suara orang tertawa, dan yang paling mengerikan, dia seperti mendengar suara teman-temonnya memanggil namanya dari kejauhan. Tapi setiap kali dia menjawab, suara itu menjauh. Sementara itu, kelima teman Aldi ternyata sudah sampai di pos pendakian berikutnya. Mereka bingung, karena mereka merasa Aldi ada persis di belakang mereka. Saat kabut tebal datang, mereka hanya terus berjalan lurus, mengira Aldi mengikuti. Ketika kabut sedikit menipis dan mereka sadar Aldi tidak ada, mereka panik. Mereka mencoba kembali, tapi jalur seolah berubah, dan mereka tidak bisa menemukan lokasi pohon besar tadi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak dan berharap bertemu Aldi di sana. Atau turun dan melapor ke pos jaga. Singkat cerita, kelima teman Aldi berhasil turun dengan selamat. Mereka segera melapor bahwa Aldi, pemimpin mereka,
hilang. Tim SAR gabungan dari berbagai unsur langsung dibentuk. Selama 7 hari penuh, mereka menyisir setiap jengkal area yang diperkirakan menjadi lokasi hilangnya Aldi. Jalur yang dilewati tim, area pohon besar, bahkan hingga ke jurang-jurang terdekat. Anehnya, tidak ada satupun jejak Aldi yang ditemukan. Tidak ada sobekan baju, tidak ada jejak sepatu, tidak ada ranselnya, sama sekali tidak ada. Seolah-olah Aldi lenyap begitu saja ditelan bumi setelah menunduk untuk mengikat tali sepatunya. Tim SAR bahkan membawa orang pintar atau paranormal untuk membantu, tapi hasilnya nihil. Mereka bilang Aldi sudah dipindahkan ke alam lain, ke sebuah kerajaan gaib yang ada di gunung itu. Setelah pencarian selama seminggu tidak membuahkan hasil, sesuai prosedur, operasi SAR resmi dihentikan. Aldi dinyatakan hilang. Keluarga dan teman Temonia sangat terpukul. Mereka tidak bisa menerima bagaimana seorang pendaki berpengalaman seperti Aldi bisa hilang tanpa jejak sedikit pun. Kisah Aldi menjadi legenda. Para pendaki yang datang setelahnya sering diingatkan untuk tidak sombong, selalu menjaga sikap dan ucapan, serta menaati aturan tak tertulis di gunung. Beberapa pendaki yang nekat berkemah di dekat area pohon besar itu mengaku mengalami kejadian aneh. Ada yang melihat sosok bayangan hitam besar, ada yang mendengar suara Aldi memanggil minta tolong. Ada juga yang mengaku ranselnya berpindah tempat sendiri. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada Aldi? Tentu tidak ada yang tahu pasti. Dari sudut pandang logika, mungkin Aldi terpisah dari rombongan, panik, lalu tersesat lebih jauh, dan akhirnya mengalami kecelakaan fatal di lokasi yang sulit dijangkau tim SAR. Mungkin dia jatuh ke jurang yang sangat dalam, atau terjebak di gua tersembunyi. Tapi dari sudut pandang mistis, yang banyak dipercaya oleh masyarakat lokal dan sebagian pendaki, Aldi telah diambil oleh penunggu Gunung Arga. Konon, saat dia menunduk di dekat pohon besar itu, dia tanpa sadar telah melewati gerbang menuju dimensi lain. Dia masuk ke sebuah perkampungan gaib dan tidak bisa menemukan jalan kembali. Suara-suara yang didengarnya adalah cara makhluk-makhluk itu untuk membuatnya semakin jauh tersesat di dunia mereka. Kisah ini bukan satu-satunya. Di gunung-gunung lain di Indonesia, banyak cerita serupa. Pendaki yang hilang secara misterius, yang kemudian ditemukan bertahun-tahun kemudian dalam keadaan linglung dan merasa baru hilang beberapa jam saja. Atau yang lebih tragis, tidak pernah kembali sama sekali. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari urban legend seperti ini? Pertama, selalu lakukan persiapan yang matang sebelum mendaki. Fisik, mental, logistik, dan pengetahuan navigasi itu wajib. Kedua, jangan pernah meremehkan alam. Hormati alam dan kearifan lokal dimanapun kita berada. Pantangan atau mitos yang ada di suatu daerah, meskipun terdengar tidak masuk akal, seringkali punya tujuan baik, yaitu untuk menjaga keselamatan kita dan kelestarian alam itu sendiri. Ketiga, selalu jaga kekompakan tim. Jangan pernah meninggalkan teman sendirian, apalagi dalam kondisi cuaca buruk atau di jalur yang asing. Komunikasi adalah kunci. Dan yang terakhir, selalu berdoa dan meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum memulai perjalanan. Kisah Aldi menjadi pengingat abadi bagi kita semua, bahwa di balik panorama puncak yang memukau, ada kekuatan lain yang tak kasat mata yang harus kita hormati. Gunung bukanlah taman bermain. Gunung adalah guru yang mengajarkan kita tentang kerendahan hati, kekuatan, dan batas kemampuan diri kita sebagai manusia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya Aldi tersesat secara logis? Atau dia benar-benar masuk ke dimensi lain? Atau mungkin kalian punya cerita, pengalaman mistis saat mendaki gunung? Coba bagikan di kolom komentar ya. Kita bisa berdiskusi di sana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kita semua. Khususnya bagi teman-teman yang hobi mendaki. Tetap utamakan keselamatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video misteri kami selanjutnya. Sampai jumpa!